أن محمد رسول الله. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah buat teman-teman yang bisa hadir pada malam hari ini. Sepertinya kajian kita pada malam hari ini sedikit eksklusif ya. Karena sangat sepi. Cuman nggak apa-apa. Insya Allah kita tetap khusyuk untuk kajian pada malam hari ini. Kemarin sempat kita bahas tentang perjanjian Hudaybiyah dan sekarang insya Allah aku akan lanjutin Sirah Nabawiyah sesuai timeline lagi, yaitu di peristiwa Ghazwah Khaybar atau penaklukan di wilayah Khaybar. Nah, Khaybar ini merupakan eh, nama kota dengan jarak kira-kira 160 kilometer dari Madinah atau Saudi Arabia. Di sini tempatnya kaum Yahudi yang bersembunyi karena diusir dari Madinah saat peristiwa waktu itu di Perjanjian Hudaybiyah. Alasan mereka diusir, kalau sedikit kita flashback, itu karena perilaku mereka yang buruk, yang akhirnya mereka diusir dan akhirnya pindah ke markas mereka di Khaybar, di wilayah Jazirah Arab, tempat benteng terakhir mereka gitu. Nah, ini benteng Khaybar. Peristiwa dari penaklukan benteng Khaybar ini awalnya dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menerima informasi tentang ancaman militer dari suku-suku Yahudi di Khaybar. Kaum Yahudi mengancam untuk mencelakai Rasulullah, mencelakai kaum muslimin di sana, di Madinah, dalam rangka balas dendam ya, karena mereka dipermalukan di Madinah. Nah, Rasul melihat hal tersebut, melihat ancaman tersebut yang akan membahayakan kaum muslimin, akhirnya mempersiapkan kaum muslimin dan berbagai persenjataan untuk menuju Khaybar melaksanakan perang yang dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Yang menarik dari perang untuk penaklukan Khaybar ini adalah aku ambil beberapa poin, 2 poin di sini. Ketika sampai kaum muslimin di depan benteng Khaybar, itu ternyata mereka sampai pada malam hari. Namun kalau secara logika, kita orang-orang yang zaman sekarang ya, malam hari adalah strategi untuk menyerang paling baik karena disitulah orang-orang sedang beristirahat, sedang tidak bersiaga. Dan namun apa yang dilakukan Rasulullah ini yang bisa kita contoh gitu tentang adab perang yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana beliau berjanji tidak akan menyerang ketika malam hari untuk menghindari mereka yang tidak mengangkat senjata. Jadi contoh sikap adil dari Rasulullah yang perlu kita teladani dan kita terapkan. Ya. Terus yang aku highlight yang kedua itu tentang penyerangan pertama yang berhasil dilakukan, yang dimenangkan oleh kaum muslimin saat itu, saat menerobos untuk menaklukkan benteng Khaybar, itu mereka menang dan memperoleh harta rampasan perang, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 20, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan itu untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kamu, agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus. Nah, untuk bagian eh, peperangan dari penaklukan Benteng Khaybar ini, mungkin kalau untuk malam ini aku bakal ngejelasin sedikit aja, karena tadi persiapannya cukup dadakan.
Cuman kita coba ambil beberapa hikmah yang sudah aku coba catat ya. Yang pertama, tentang pesan dakwah Rasulullah SAW dari awal hingga akhir, dari ajakan halus hingga terpaksa melaksanakan peperangan, semata-mata bukanlah untuk merebut harta dan wilayah kekuasaan saja, melainkan untuk mengajak orang-orang kepada kehidupan dunia dan akhirat yang bahagia. Karena tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, kita sebagai kaum muslimin penting untuk uh, melakukan dakwah itu untuk mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Terus yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu bukanlah sekedar tradisi, apalagi sekedar budaya. Islam itu nggak hanya tentang ritual aja, tapi juga menyangkut tentang hubungan kita dengan manusia dan pemilik alam semesta. Islam itu yang akan memandu kita kepada keselamatan dan dunia dan akhirat. Ini penting buat kita pahami bareng-bareng sebagai reminder juga buat aku dan peserta kajian fikih karena hal ini berkaitan dengan yang namanya hati sebagai core atau mesin penggerak yang akan memandu kemana nantinya kita akan melangkah dan di mana tempat pemberhentian kita setelah kita meninggal nanti. Jadi ini bukan tentang sekedar covernya aja, bukan tentang uh, kata Islamnya aja, tapi yang paling penting dari itu adalah isi yang ada di dalamnya, value-nya. Penting untuk kita terus belajar memahami sebab apa kita diciptakan, kenapa kita dilahirkan, dan kenapa kita ada di posisi saat ini, gitu kan. Semua pasti ada hikmah di dalamnya. Sebagaimana siroh-siroh yang sering kita ceritakan di tiap pertemuan, semua itu ada hikmah dan pelajaran di dalamnya, gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena sebagaimana kata Imam Ahmad, diri kita ini sesungguhnya lebih membutuhkan ilmu daripada sekedar makan dan minum. Kondisi di mana kita saat terburuk, di saat kita melakukan banyak kesalahan, ini bukan tentang masalahnya yang salah. Bukan juga tentang Allah yang nggak adil, tapi karena kita yang nggak tahu ilmunya. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Mungkin itu aja sedikit banyaknya hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari Sirah Nabawiyah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali sharingnya Kiki. Dapat hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Nah, berikutnya mungkin kita lanjutkan pada Bang Kiren. Barangkali ada tanggapan atau uh, masukan nanti sekalian lanjut ke kajian inti. Silahkan. Siap-siap. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kan baru lewat perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi kan suasananya sekarang nih Rasulullah dalam keadaan damai ya kan. Eh, Bertahun-tahun konflik sama Quraisy dan sekutu-sekutunya itu sudah bisa diamankan lah dengan perjanjian kan. Jadi istilahnya dakwah untuk dalam keadaan aman ini terbuka nih. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, dakwah lebih bisa apa ya, lebih aman, lebih bukan santai juga, lebih terbuka lah, bisa mengirim utusan ke banyak suku. Tapi ternyata setelah perjanjian Hudaybiyah ini, Rasulullah nggak lupa dengan mereka yang berkhianat gitu ya. Jadi lihat
Itu yang Anda sampaikan, kalau belajar sirah itu kita mengetahui lebih lengkap Islam itu gimana. Jadi kalau orang sekarang kan Islam cinta damai, kalau kita apa bersabar, ya. di di dicaci maki sama orang bersabar, dikhianati sama orang bersabar. Oh, lapang kali hati kita kan. Nah, seperti lemah sekali umat Islam. Nah, lihat bagaimana setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah tuh langsung menyerang Khaybar. Ini harus diingat-ingat. Jadi jangan antum lupa bahwa mereka ini orang Yahudi ikut serta dalam berkhianat di Perang Ahzab. Jadi oke, sekarang dengan perjanjian Hudaybiyah aman nih beberapa musuh. Mereka sudah bikin perjanjian dengan kita. Oh, tapi itu fulan yang bikin masalah dengan kita, oh, nggak bisa lolos dari kita gitu. Nah gitu. Jadi lihat bagaimana kita harus mempelajari Islam itu komprehensif. Nah itu kata si Rizky tadi kan. Uh, kita harus mempelajari Islam itu nggak cuma ibadah dan sebagainya. Ini memukul kepala orang yang apa nih, yang berkhianat, yang bikin kita susah. Nah itu perlu. Jadi lihat bagaimana setelah perjanjian dari Hudaybiyah Rasulullah langsung menggerakkan pasukan ke Khaybar. Jadi apa? Jadi di sini ada apa ya? Ada pesan kepada kita yang umat Islam ini dan orang-orang yang belajar kehidupan Nabi dengan apa ya selengkap-lengkapnya, bukan hanya masalah Rasulullah tuh apa ibadahnya sampai bengkak kakinya, atau Rasulullah tuh penyabar, dicaci maki sabar ini dan sebagainya. Nah itu orang yang apa, kalau anak seakan-akan ya, bukan anak menjustifikasi juga, seakan-akan Islam itu seperti agama Kristen. Jadi apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Kalau kita dicaci maki, kita bersabar. Ah, pokoknya kita harus eh, apa? Harus menebar kedamaian, harus menebar kasih sayang. Nah, ini orang-orang yang hanya memahami sebagian saja dari Islam. Tapi kalau kita belajar sirah nabawiyah, nah, ini setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah punya pasukan, Rasulullah punya istilahnya pamor di Jazirah Arab tuh lagi kuat-kuatnya. Gimana nggak kuat? Karena pertama dikepung sama seluruh suku Arab, Rasulullah tuh bisa bertahan dan mengalahkan mereka. Yang kedua, orang Quraisy yang dianggap sebagai suku terhormat di Arab, yang diamanahkan Allah untuk memelihara Ka'bah, itu menyatakan damai dengan Muhammad. Oh, berarti kan kayaknya apa pamor Rasulullah itu lagi baik lagi. Nah, itu pun dimanfaatkan untuk serang nih orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang main di belakang gitu ya. Jadi ini pelajaran penting ya, jangan sampai kita seakan-akan jadi umat Islam nih orang paling lemah ya terus. Kadang harus ada apa sikap-sikap kita yang tegas menyerang atau membasmi lah. Ini kalau bahasanya sebenarnya membasmi orang sisa-sisa orang-orang yang berkhianat sama kita kan. Melihat bagaimana benteng-benteng Khaybar itu ditaklukkan sama Nabi, yaitu dibaca aja sih, gimana apa proses penaklukan Khaybar ini dan berapa ghanimah yang didapatkan Nabi dari perang Khaybar ini. Itu sebagai apa lah informasi-informasi lah. Tapi lah kuliah ini sikap yang harus kita tumbuhkan ya, jangan sampai uh, nanti kalau kalian di kampus misalnya kan ngelola BEM, tuh ada nggak dari kalian masih ngelola kampus nih? Jadi kalau ngelola kampus, kalian koalisi kan, majuin presiden BEM. Setelah apa dimajuin, kalian dikhianati di belakang ya kan? Oh itu jangan dianggap oh kita harus bersabar. Oh kita nih aktivis dakwah, ya Allah harus sabar. Wah nggak ada. Kadang kalau mereka ngancurin apa baliho kita, ya kita balik hancurin. Ya kan? Nah ini agak radikal Ustaz ya kan? Bukan radikal. Kita belajar sirah Nabi harus lengkap-lengkap. Jadi kalau ada yang apa menggertak kita gertak balik. Kalau mereka merusakin foto-foto apa alat peraga kampanye kita, ya kita rusakin balik. Gitu lah ya. Ini semakin offside nanti anak ngomong, tapi ala kuliah gitu logikanya. Nanti jangan sampai ah, kita ulang-ulang lagi nanti lah. Ya ala kuliah gitu ya. Pelajaran Khaybar ini yang harus kita ambil.
Jadi belajar sirah Nabi itu kadang kita menambahkan cinta kita pada Nabi, tapi di saat yang sama kita juga harus ditumbuhkan rasa izzah kita, rasa kemuliaan kita dengan Islam. Allah taala alam bisawab. Mungkin lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih zakat ya. Zakat di terakhir nih, di bagian terakhir. Tapi sebentar ya, sebentar ya. Oke. Nah, oke, masalah zakat. Belum share. Masalah zakat. Oke. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ftah lana hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang masalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah ya, eh, kita sudah membahas bahwa zakat fitrah itu wajib kepada setiap nyawa muslim yang merasakan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang merasakan ya. Berarti kalau dia meninggal di sebelum matahari terbenam akhir bulan Ramadan, maka dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Tapi bayi yang baru aja lahir menjelang tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan, maka dia wajib dibayarkan fitrahnya. Nah, jadi kalau masalah Islam berarti bisa jadi kita satu keluarga ada menanggung anak yang kafir misalnya, atau istri kafir misalnya, maka itu nggak wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Nah, bisa jadi ya, walaupun di Indonesia hukum undang-undang keputusan Mahkamah Agung ya yang terakhir tidak sah nikah beda agama ya kalau secara syariat dia sah saja karena jelas di Al-Maidah ya, di awal Al-Maidah itu. Tapi ini pertimbangannya banyak sekali karena kalau kita mengambil dalil Utsman bin Affan nikah sama orang kafir, Umar bin Khattab ada istrinya orang kafir. Tapi kan mereka Abu Bakar, mereka kan Umar, mereka Utsman. Sedangkan yang di kampung-kampung yang nikahnya karena hawa nafsu, pindah agama, kan mudah sekali. Sekarang aja banyak laki-laki yang nggak berotak nih kan, istri dipukul-pukulnya, anak diperkosa, ya Allah. Ini anak kayak baca di dunia ini kayak aneh sekali. Tapi nauzubillah ya, semoga kita terhindar ya dari penyakit-penyakit yang nggak jelas ini dan circle-circle kita juga jauh dari orang-orang yang begini ya. Nah, jadi ya ada maslahat yang rojih ya, yang pasti kalau kita larang orang nikah beda agama itu lebih selamat untuk akidahnya. Tapi kalau orang dibiarkan nikah beda agama, yang pasti dia nikah bukan karena membangun keimanan untuk menumbuhkan ibadah atau menguatkan dia dalam ketaatan, tapi pasti untuk masalah hawa nafsu. Karena si perempuan cantik, karena harta orang tuanya tanpa ada seri gitu ya, unlimited. Ya lah kuliah gitu. Jadi di Indonesia alhamdulillah ditegaskan bahwa nikah beda agama tidak tidak sah. Maka zakat fitrahnya berarti yang dibayarkan pasti semua orang yang dalam tanggungannya. Nah, di sini ana highlight lagi bahwa kalau seorang ayah itu punya tanggungan anak yang sudah balik. Nah, ini ana highlight lagi ya. Maka sebenarnya kalau masih mau membayarkan zakat fitrahnya dan masih mampu di sini berarti masih ada lebih dari makanan pokok hari itu, maka dia bisa membayarkan zakat fitrah anaknya yang sudah balik. Tapi kalau si bapak ini dia hanya punya makanan pokok
ya nggak cukup lah untuk hari ini, maka dia harus hitung-hitung siapa yang akan dia bayarkan zakat fitrahnya. Maka bisa dieliminasi anak yang sudah balik karena dia tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya gitu. Nah, ini syarat ketiganya ialah adanya kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Nah, ingat-ingat nih ya kriteria ini. Kalau dia apa nggak punya makanan pokok yang cukup untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Dan sebenarnya kalau didetailkan lagi, eh, di zaman dulu kan orang makanan itu untuk dia dan untuk hewan ternaknya kan. Hewan ternak yang apa? Yang dia harus kasih makan untuk ya untuk apa namanya nih membajak sawah atau untuk keperluan dia mendasar gitu ya untuk mungkin kuda perlu dikasih makan terus. Nah, kalau misalnya makan itu nggak cukup untuk apa untuk hari itu, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrahnya. Nah, ini untuk murojaah ya, untuk murojaah. Nah, sekarang masharif zakat. 8 golongan penerima zakat. Nah, jadi kalau kita memberikan zakat kita langsung kepada orang, kepada para penerima, maka kita harus mengetahui semua kriteria orang-orang ini. Kalau tidak, maka kita nggak tuntas dalam beribadah. Istilah atau ibaratnya orang sholat, dia sholat tapi nggak sampai salam gitu. Salam pertama. Jadi gimana mau sah sholatnya kalau dia tidak mengerjakan semua rukunnya? Nah, di zakat gimana mau tuntas ibadahnya kalau dia tidak memberikan zakatnya pada orang yang ditentukan oleh syariat. Nah, di sini kelihatan kalau kita memberikan zakat kepada lembaga, maka zimmah atau beban untuk menyalurkan zakat itu sudah kita pindahkan ke amil zakat. Tapi kalau misalnya kita kekeh nih mau bayar zakat sendiri, maka ya berarti kita harus mengetahui 8 golongan ini dan kriteria-kriterianya. Di buku ada juga sebuah fakta unik ya. Jadi uh, sebuah kriteria kalau zakat ini dikelola oleh amil zakat. Amil zakatnya ditunjuk oleh penguasa-penguasa yang zolim. Ini ada juga pembahasannya. Maka uh, kalau kata penulisnya nih, Imam Hisni ini bilang, maka tidak boleh kita membayarkan zakat kepada amil zakat ini karena dia adalah atau mereka merupakan pekerja atau pegawai dari penguasa atau pemerintah yang zolim. Karena bisa jadi dia nanti akan mengambil harta zakat ini dan digunakan untuk yang lain. Padahal zakat ini disyariatkan Allah untuk diterima oleh fakir miskin dan 6 golongan yang lainnya. Jadi kalau memberikan zakat kepada apa namanya nih penguasa yang kita ketahui kezolimannya, maka tidak lebih baik kita memberikan zakat secara langsung. Tapi insya Allah di Indonesia Basnas sebagai lembaga ulil amri ya dikelola sama profesional insya Allah ya, dan tidak ada tanda-tanda kezoliman oleh penguasa, maka insya Allah bisa dibayarkan zakat melalui pemerintah yaitu Basnas dan lembaga-lembaga swasta zakat lainnya gitu ya. Jadi gitu ya. Yang BUMN kan cuma Basnas kan. Itu ya lebih kurangnya untuk mukaddimahnya. Nah, faslun wa tudfa'u zakatu ila asnafis samaniyah allazi zakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qawlihi ta'ala. Zakat diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan, 8 kelompok yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Jadi bayangin untuk sedekah, infak, Allah tidak berikan atau tidak berikan clue
siapa saja penerimanya yang apa secara rinci gitu ya. Tapi zakat karena dia 11-12 dengan sholat, maka harus jelas nih kepada siapa yang apa zakat ini diserahkan dan siapa yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Sebentar, ini ada time left nih, ada 7 menit lagi. Oke. Nah, innamas shadaqatu. Nah, ini kalau kita bahas bahasa Arabnya nih luar biasa nih. Innama itu adatul hasri wal qasri. Jadi kata yang mengikat atau membatasi. Jadi kalau ada innama, setelah itu definisi yang nggak ada yang keluar dari sana. Gimana cara bahasnya? Kalau kayak innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu apabila ada niatnya. Maka kalau tidak ada niat, maka tidak bisa dikatakan sebagai amal. Jadi amal itu definisinya ialah kalau ada niatnya. Jadi innama itu sebagai itu tugasnya dalam bahasa Arab. Jadi innamal a'malu binniyat. Nah, apa? Jadi amal itu didefinisikan dan hanya ada dikatakan amal kalau ada niatnya gitu. Nah, sama gini, innamas shadaqatu sodakot. Nah, di sini dipakai kata sedekah, sedekah. Nanti ya, nah sampaikan ya. Jadi dikatakan zakat kalau dia hanya diserahkan kepada fuqara, masakin dan sebagainya. Tapi kalau sodakot ini tidak diberikan kepada 8 asnaf ini, maka dia tidak dikatakan sebagai zakat. Nah, gitu ya. Jadi innama ini adatul hasri wal qasri. Dia membatasi apapun definisi kata setelah itu ialah hanya yang dikatakan oleh ayat ini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, jadi sifat orang beriman itu ialah hanya orang-orang yang kalau dibacakan ayat dari kami lunak hati. Jadi kalau tidak lunak hatinya maka dicurigai nih, ini orang apakah benar imannya atau enggak. Jadi gitu. Innama itu coba kalau baca Quran sekarang agak fokus kalau ada innama. Jadi innama sodakun. Nah, lalu kenapa dikatakan zakat di sini sedekah? Ya? Karena sodakot itu kan masih satu keluarga bahasa dengan sidik ya, sidik jujur. Maka orang yang membayar zakat itu tanda bahwa ada keimanan yang jujur dalam hatinya. Kenapa? Karena dia membayarkan zakat, siapa yang merintahkan dia? Ada nggak insentif dia bayar zakat? Ada nggak dia mendapatkan jabatan setelah bayar zakat? Ada nggak dia ini dan itu? Jadi zakat itu tanda kejujuran iman dalam hatinya. Jadi itulah dinamakan innamas shadaqatu. Nah, jadi zakat itu tanda bahwa orang yang membayar zakat itu ialah tanda bahwa dia memiliki keimanan. Tapi kalau dia tidak memiliki keimanan, pasti dia ogah-ogahan tuh bayar zakatnya. Tapi wallahu taala alam kalau orang yang membayar zakat hanya untuk ya untuk dianggap orang kaya atau dianggap sebagai caleg yang sangat perhatian dengan wong cilik, itu beda lagi ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ingat nih kalau kita bahas ayatnya nih lil fuqara'i wal masakin, untuk orang fakir dan miskin. Tapi coba lihat ketika amil wal amilina 'alaiha. Nah, untuk fakir dan miskin gak ada huruf setelahnya. Tapi wal amilina 'alaiha. Ada kata 'alaiha. Lihat, jadi untuk fakir dan miskin karena kategori dia fakir dan miskin maka dia bisa mendapatkan zakat. Tapi kalau amil dia baru bisa mendapatkan zakat kalau dia 'alaiha. Kalau dia ditugaskan, diamanahkan, dibebankan ke pundaknya, dikeluarkan SK, disumpah di atas Al-Quran untuk mengurus zakat. Nah, gitu ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, mu'allafah orang yang dilunakkan hatinya. Ya, dulu kita bahas dulu satu-satu ya. Lil fuqara. Nah, fuqara ini apa definisinya? Kalau bahasa simpelnya fuqara itu ialah orang-orang yang tidak punya apa? Tidak punya pekerjaan, tidak punya harta.
dan dia tidak punya pemasukan yang mencukupi kebutuhannya. Jadi dia nggak punya harta, nggak punya pemasukan, itulah ya pengangguran, udah pengangguran nggak punya harta lagi gitu ya. Nah, sedangkan miskin itu dia punya pekerjaan, punya alat untuk bekerja, tapi gajinya tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, definisi ini didapatkan dari surah Al-Kahfi. Wa amma safinatu limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha. Dan orang-orang wa amma safinatu limasakin. Sedangkan kapal-kapal yang dimiliki oleh orang miskin, wa amma safinatu limasakin ya'maluna fil bahri wa amma safinatu limasakin. Jadi perahu-perahu yang dimiliki oleh orang miskin. Wah, berarti orang miskin itu punya aset. Orang miskin itu punya alat-alat untuk mencari nafkah. Tapi nafkahnya tidak mencukupi. Jadi miskin itu tuh definisinya. Jadi fakir ialah orang yang tidak punya penghasilan dan tidak juga punya aset, nggak punya apapun lah. Pokok fakir. Ini paling parah sekali. Sedangkan kalau miskin itu ialah orang-orang yang dia punya dia punya pekerjaan, dia punya alat untuk mencari kerja, bisa jadi dia punya sapi untuk bajak sawah, atau dia punya mungkin dia punya HP lah untuk bekerja gitu ya. Tapi setelah dia bekerja, nafkah dia itu nggak cukup untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, ini orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, nah ini amil orang-orang yang ditugaskan 'alaiha ya, yang dibebankan, yang di SK-kan, yang bertugas untuk mengelola zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf. Mu'allaf ini apa definisinya? Maaf, Bang Kiren. Mohon maaf sebelumnya. Ini akun Zoom-nya lagi maintenance yang dari ITB, jadi masih limited. Kita ganti akun pakai link yang lain ya, Bang. Nanti Sip, sip. semenit lagi. Mohon Siap. maaf, teman-teman. Nggak apa, Ini santai. langsung kita join aja. Nanti Sip. kami share di grup ya. Tak end meeting dulu. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini aja kelihatan. Oh, kelihatan ya. Oke, kita mu'allaf ya. Nah, mu'allaf. Mu'allaf ini eh, orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya. Nah, di sini pun saya ya banyak pembahasan para ulama, apakah hanya muslim atau boleh orang kafir. Di pembahasan ada yang mengatakan mu'allaf ini ialah baik muslim maupun kafir dengan catatan, misalnya orang kafir dengan sifat-sifat tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa hanya muslim saja. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, Rasulullah butuh dana zakat ini untuk melunakkan hati-hati orang kafir yang belum masuk Islam, karena ketika itu Islam masih lemah, jadi perlu dikuatkan hati orang-orang kafir ini. Di mazhab Syafi'i sebenarnya lebih condong ke sini. Kenapa? Karena uh, sekarang umat Islam nggak butuh lagi nih untuk membayar orang-orang kafir ini untuk lunak hatinya sehingga membela Islam. Tapi ala kulli hal ini pun kalau kita apa namanya debat-debat lagi, kenapa ya Allah mengabadikan ayat ini sampai hari kiamat gitu? Berarti kan bisa jadi ada keadaan-keadaan tertentu kita itu butuh uang zakat untuk membayar mualaf ini. Nah, dan bisa jadi kalau kalian nanti jadi ketua markas Islam di Swedia misalnya kan, maka kalau kita gunakan definisinya mazhab Syafi'i yang orang kafir zaman sekarang tidak berhak mendapatkan zakat, maka ya nggak bisa tuh kita gunakan uang zakat untuk mereka gitu. Tapi kalau kita bahas-bahas lagi, ya Muslim di Swedia itu kan tidak sehebat Muslim yang ada di Jawa Timur yang NU tulen kuat misalnya gitu kan. Jadi semuanya punya keadaan. Jadi kenapa ayat Al-Quran ini abadi sampai hari kiamat juga harus ada hikmahnya.
Nah, di sini saya ada banyak kriteria ya orang-orang yang masuk sebagai mu'allaf, sebagai golongan mu'allaf ya. Dan ini Ana ambil dari hasil Muktamar Zakat Internasional tahun 84. Jadi mu'allaf ini didefinisikan sebagai pertama mereka yang diharapkan masuk Islam, khususnya orang-orang yang berpendidikan yang diharapkan memiliki peran yang besar untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua, tokoh publik yang dapat berperan membantu keadaan komunitas muslim maupun minoritas muslim. Yang ketiga, merangkul orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual untuk mendapatkan dukungan mereka dalam isu-isu keumatan. Yang keempat, mendirikan lembaga keilmuan dan sosial untuk merawat orang-orang yang baru masuk Islam dan menguatkan hati mereka kepada Islam. Jadi istilahnya nggak cuman mu'alaf ini orang-orang yang baru masuk Islam ya, tapi lembaga-lembaga yang fokus untuk membina orang-orang yang baru masuk Islam juga masuk mu'alaf qulubuhum. Tapi perlu dipertimbangkan uh, alokasi dana untuk golongan ini. Pertama harus memperhatikan maksud syariah ya, tujuan-tujuan syariat, pertimbangan siasat syariah. Jangan sampai kita ngasih nih ke tokoh publik kafir gitu kan, tapi dia loyalitasnya kepada hawa nafsu gitu, atau loyalitas dia kepada perempuan. Nah, dia nggak punya integritas gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Yang kedua, jangan sampai kadar untuk mu'allaf ini lebih besar porsinya daripada fakir dan miskin, dan sehingga mengurangi hak-hak golongan 7 golongan lainnya gitu. Jadi mu'allaf ini sebenarnya nggak terlalu besar lah apa namanya alokasinya gitu. Yang ketiga, harus teliti mempertimbangkan risiko yang bisa terjadi ya, yang dan menghindar dari dampak yang buruk yang ditimbulkan, seperti menumbuhkan jiwa papa bagi kaum mu'alaf gitu, sehingga dia nyaman selalu menerima zakat. Jadi harus diperhatikan nih. Jadi nanti kalau menurut Ana ya pendapat resminya mazhab Syafi'i ya harus Ana sampaikan bahwa orang kafir nggak mendapatkan porsi dari zakat. Jadi yang mu'allaf di mazhab Syafi'i itu ialah orang yang baru masuk Islam, sehingga dia dikuatkan untuk menjalankan Islamnya. Yang awalnya masuk Islam hanya karena nikah dengan perempuan muslimah, maka dikuatkan dengan zakat. Yang masuk Islam lalu dia mau masuk Islam tapi ragu karena keluarganya mengusirnya, di nggak boleh lagi ketemu sama orang tuanya. Lalu saya nanti sekolah saya gimana, nafkah saya hidup dari mana, maka dibayarkan dari mu'alaf qulubuhum ini. Tapi dengan kriteria tadi ya harus dipertimbangkan. Oke, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab ini ialah orang untuk memerdekakan budak. Nah, di sini kalau kitab-kitab klasik, jadi golongan yang riqab ini ada dua. Pertama ialah mukatab, itu hamba sahaya yang dibebaskan oleh tuannya dengan syarat dia harus bayar tebusan gitu. Jadi kamu saya bebaskan tapi bayar tebusan dulu. Lalu budak ini dia bayar terus sama tuannya. Setiap bulan bayar dari gajinya, bayar dari tenaganya. Nah, kalau Baitul Mal atau amil zakat melihat keadaan budak ini, maka dia bisa bayarkan uang bebas dia itu ke tuannya sehingga budak tadi bebas. Yang kedua ialah untuk membeli budak. Jadi pertama tadi budak yang mau bebas harus bayar pada tuannya. Yang kedua ialah golongan yang uh, apa mereka budak lalu dibayar sama amil zakat untuk bebas gitu. Nah ini golongan yang kedua. Nah untuk zaman sekarang bagian rekop ini digunakan untuk membebaskan tawanan muslim yang ditawan di tangan non muslim, atau orang yang dipenjarakan karena fitnah,
atau pembantu yang disekap sama majikan, atau bangsa Muslim yang masih terjajah. Jadi ini bagian-bagian rekop yang bisa dimanfaatkan untuk zaman sekarang. Nah, ghorimin ini orang-orang yang berhutang. Nah, hutang ini, ghorim itu definisinya ialah orang yang tidak yang mempunyai hutang bukan untuk berfoya-foya gitu ya, atau berlebihan. Jadi kondisi orang yang gorimin ini nih, Ana baca lagi ya. Jadi gorimin ini ada 4 kriterianya. Pertama, orang yang berhutang dan membutuhkan uang untuk menutupi hutangnya. Nah, pinjol mungkin bisa masuk sebagai gorimin, ya. Tapi kalau orang kaya yang mampu menutupi hutang masuk sebagai gorimin. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kebutuhan mubah. Jadi dia berhutang untuk apapun, mubah gitu ya. Ya bisa jadi dia berhutang untuk beli HP, nggak ada masalah. Nah, tapi di kategori ini keluarlah orang-orang yang berhutang untuk berlebih-lebihan gitu, atau bermaksiat seperti berhutang untuk main judi, beli obat-obat terlarang. Nah, ini kalau pemakai narkoba kan dia sering berhutang tuh. Kenapa pemakai narkoba itu selalu berhutang? Karena dia kecanduan, nggak ada duit lagi untuk beli untuk ngefly gitu ya. Itulah kenapa kalau narkoba tinggi di sebuah daerah, pasti tingkat kriminalitas juga tinggi. Pencurian lah, pembegalan lah, atau pembunuhan gitu ya. Nah, itu pasti tinggi karena apa? Karena orang-orang ini dia tergantung dengan obat terlarang, sehingga dia harus membunuh, mencuri gitu ya. Nah, orang-orang ini nggak berhak mendapatkan zakat. Orang yang berhak mendapatkan zakat ya dia membeli apa? Bisa jadi dia untuk beli beli buku, atau beli yang mubah-mubah lah ya, beli HP, tapi tiba-tiba dia memperkirakan 5 bulan ke depan dia akan bisa nih bayar bayar cicilannya, ternyata dia di PHK lalu nggak bisa bayar cicilan HP-nya, jadi bisa mendapatkan zakat. Tapi kalau dia beli iPhone iPhone M Max gitu kan, lalu kan berarti dia nih sebenarnya orang sanggup gitu. Tiba-tiba datang ke lembaga zakat untuk diminta bayar hutang. Ini harus diperhatikan sama lembaga zakat. Yang ketiga, utang yang telah jatuh tempo. Nah, ini orang-orang ini dia orang kaya tapi tiba-tiba jatuh miskin atau bangkrut gitu ya. Dan hutangnya lagi seminggu ke depan harus dibayarkan. Nah, tapi kalau dia belum jatuh tempo maka tidak bisa diberikan bagian zakat. Lalu ada juga nih kriteria keempat, berhutang untuk kepentingan orang lain. Seperti mendamaikan orang yang bersengketa. Jadi ada orang kelahi gitu kan, kelahinya karena duit. Ini kenapa kelahi? Ini dia belum bayar hutang saya, udahlah nih saya bayarkan hutang dia. Nah, jadi kan damai itu. Atau suami istri misalnya, suami istri, kenapa kamu minta cerai dengan suami kamu? Oh, karena dia tidak menafkahi saya, dia banyak sekali hutang. Emas-emas saya dipinjam tapi nggak balik-balik. Udahlah ini saya bayarin, dibayarin emas-emasnya sehingga damailah suami istri tadi. Tapi orang yang menjamin tadi nggak punya uang juga, maka dia bisa ngeklaim ke lembaga zakat. Atau orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan primer orang lain. Nah, ada keluarga miskin belanja ke warung nggak bisa beli beras, udahlah nih saya bayarin. Tapi dia ternyata uangnya nggak banyak juga, jadi dia perlu uang juga, jadi dia bisa ngeklaim ke lembaga zakat. Atau di sini contohnya membayar hutang yayasan atau lembaga sosial yang menampung fakir miskin, duafa, anak yatim kan. Nah, ini orang-orang yang berhutang tapi untuk kebutuhan primer orang lain, maka dia bisa mendapatkan bantuan dari zakat. Nah, fisabilillah ini ialah golongan yang berjuang di jalan Allah. Nah, disinilah definisi yang sangat luas. Fisabilillah.
Nah, sebentar, nah, periksa lagi nih. Fisabilillah. Fisabilillah ini. Nah, sebenarnya kalau kita belajar kitab-kitab fikih klasik, maka fisabilillah ini ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tentara, mujahidin, ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sehingga di mazhab yang lain itu, ya ini khusus untuk jihad saja, tidak boleh disalurkan kepada yang lain. Nah, dan bahkan di mazhab Syafi'i itu orang kaya kalau dia masuk kategori fisabilillah mujahidin, maka dia berhak mendapatkan zakat. Nah, tapi ada juga ya pendapat ulama Syafi'i banyak juga di sini. Jadi kalau prajurit yang sudah digaji negara maka dia tidak mendapatkan zakat. Tapi kalau prajurit yang belum atau tidak digaji oleh otoritas atau TNI misalnya, maka dia dapat apa namanya porsi dari fisabilillah, bukan fakir miskin gitu kan. Walaupun tentara ini dia fakir dan miskin, tapi dia masuk kategori fisabilillah. Tapi ala kulli hal di sini eh, apa ya, banyak perkembangan ya di bagian zakat ini. Ulama-ulama kontemporer itu memperluas makna fisabilillah karena sekarang nggak ada perang lagi. Jadi kalau ayat ini diamalkan oleh orang-orang di Australia misalnya, kan nggak ada perang gitu, maka porsi fisabilillah ini nggak akan ada gitu. Nah, jadi di sini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang bergerak untuk meninggikan kalimat Allah gitu. Jadi banyak golongannya. Maka yang berhak mendapatkan apa zakat ini para dai gitu ya, dai yang ceramah di masjid. Nah, jadi mereka kan meninggikan kalimat Allah, wartawan-wartawan yang apa, yang memang punya apa, punya muyul atau punya intima, punya apa ya, kecenderungan kepada Islam itu tinggi, maka bisa mendapatkan zakat agar dia semakin menghasilkan tulisan-tulisan yang membela umat Islam atau memenuhi kebutuhan individu atau lembaga yang bergerak di jihad fisabilillah, jihad bil kalimah seperti para pendakwah, guru ngaji, pendidik, yayasan yang mengelola sarana dakwah. Nah, ini banyak di sini. Nah, tapi ingat bahwa zakat ini bukan untuk membangun fisik ya, tapi dia harus menjadi kepemilikan penerimanya. Ini paham nggak ya kalau bahasa nanti? Jadi uang zakat ini dia harus menjadi kepemilikan dari si penerima. Tapi kalau hanya manfaat dia, nah ini apa khilafiyah di para ulama dan bahkan besar mengatakan bahwa ini nggak sah zakat orang tadi. Jadi contoh dia dibayarkan zakat, tapi apa dia mendapatkan voucher nginap di hotel. Nah ini berarti kan dia hanya mendapatkan manfaatnya. Sedangkan zakat itu dia harus menjadi milik oleh apa? Milik orang miskin tadi. Maka kalau dia contohnya beli apa namanya? Perlengkapan sekolah, maka perlengkapan sekolah itu kan menjadi miliknya orang miskin tadi. Tasnya, buku-bukunya, pulpen, semuanya pokoknya peralatan untuk sekolah. Maka karena semuanya itu menjadi miliknya si miskin, maka golongan miskin tadi, maka dia itu sah tuh alokasi zakatnya. Tapi kalau dia dibangunkan rumah, nah rumah untuk apa, rumah orang miskin, tapi dia hanya tinggal di sana, tapi nggak milik. Nah ini agak-agak apa gitu ya, karena dia hanya mendapatkan fasilitasnya, bukan mendapatkan apa namanya, bukan menjadi milik dia gitu. Atau membangun masjid, nah masjid dia hanya mendapatkan fasilitas kan untuk sholat di sana, sedangkan masjid itu bukan milik dia. Nah, gitu ya. Jadi ini.
Nah, kalau Anda baca lagi ya. Jadi untuk di Indonesia nih ada fatwa MUI nomor 12 tahun 96 bahwa sah memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa eh, berdasar dalam kategori fisabilillah ini. Jadi di MUI sudah difatwakan bahwa boleh disalurkan beasiswa masuk kategori zakat gitu ya. Ya dengan beberapa kriteria lah ya. Seperti dia memiliki prestasi akademik, diprioritaskan kepada mereka yang tidak mampu dan diberikan kepada mereka yang pelajari ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dan maslahat untuk bangsa Indonesia. Nah, itu terserah ya. Oke, terakhir Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini orang yang dalam musafir. Nah, di sini lihat ternyata umat Islam itu sangat memotivasi kita untuk selalu jalan-jalan gitu ya. Lihat kalau para musafir, jadi para musafir itu nggak perlu takut dia kehilangan bekal, takut kehilangan ongkos. Nggak perlu karena di setiap lembaga zakat dia bisa meminta uang kalau dia kehilangan atau kehabisan ongkos. Nah, jadi sini menjadi pelajaran bahwa umat Islam silakan pergi kemanapun. Kalau dia dirampok di tengah jalan, maka umat juga yang menanggung transportasi dia sampai ke rumah. Dan gimana sudah canggihnya Islam sebenarnya. Jadi sebelum ada hotel-hotel, Islam itu sudah memastikan bahwa setiap Muslim itu kalau mau pergi kemanapun dia pasti akan sampai. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan bantuan atau jaminan dari zakat untuk sampai ke tempat tujuannya. Tapi kalau dia pergi di negara Muslim dirampok, maka umat Islam akan bayarkan. Dia akan sampai ke rumahnya. Nah, dan di sini juga tugas bagi pemerintah Muslim untuk menjaga keamanan orang pergi kemanapun. Nah, ini Ibnu Sabil ya. Jadi Ibnu Sabil ini ialah bahasa kinayah atau bahasa majas bagi para musafir. Jadi yang dimaksudkan oleh musafir di sini ialah orang-orang yang dalam perjalanan mubah, apapun perjalanannya. Mau naik gunung ke Bromo, tiba-tiba di tengah jalan dirampok atau mobil mogok lalu terbakar sehingga terbakarlah semua berkas-berkas, dompet, HP semuanya terbakar, bisa jadi ya. Pokoknya perjalanan yang mubah, mencari ilmu, pergi conference di sana ternyata uang habis, jalan-jalan mau lihat teman kuliah di sana habis uang. Pokoknya perjalanan mubah. Akan tetapi tidak dapat mencapai tujuan kecuali dengan support bantuan. Nah, dengan begitu para musafir yang kehabisan bekal, orang-orang yang bermusafir sambil cari uang, penuntut ilmu yang kehabisan ongkos, nah itu bisa mendapatkan zakat. Tapi di sini ada beberapa kriteria nih. Ini yang masuk Ibnu Sabil itu ialah musafir yang membutuhkan bantuan agar dapat kembali ke daerah tujuannya. Nah, kalau dia memiliki bekal untuk kembali, ya nggak berhak mendapatkan zakat. Ya. Yang kedua, perjalanan bukan dalam bentuk atau dalam rangka maksiat, main judi, kalah, lalu habis ongkos, itu nggak dapat zakat. Atau di kata Syekh Yusuf Qaradawi itu musafir mendapatkan biaya akomodasi, pakaian yang cukup sampai ke kampung halamannya. Biaya perjalanan bila perjalanan jauh, jadi akomodasi, biaya perjalanan, biaya-biaya yang berkaitan dengan perjalanan, nah, gitu ya. Pokoknya musafir ini sampai tujuan aman deh. Gitu. Nah, gitu. Jadi bayangin ya, Islam itu punya sistem begitu. Jadi kalau silahkan jalan-jalan kemanapun di dunia ini, insya Allah umat Islam akan menjaminnya. Nah, gitu ya.
Nah, ini terakhir, orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, ternyata ada nggak boleh orang-orang ini menerima zakat. Wa khamsatun la yajuzu daf'uhu. Nih, nah ini saudara ya. Wa ilamai yujidu minhum. Orang-orang yang apa? Zakat ini diberikan kepada siapa saja yang ada di antara mereka, di antara 8 golongan ini. Kalau di kampung itu budak nggak ada, maka ya nggak perlu diberikan bagian zakat itu. Wala yaktasiru ala aqalli min salasatin min kulli sanfin illal amil. Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 orang dari setiap golongan kecuali amil. Jadi ini ya apa pembahasan klasiknya. Jadi setiap golongan 3 orang minimal kecuali amil. Amil dia bisa kurang karena mungkin mengelola zakat nggak banyak di sana atau ya apa. Sebenarnya amil ini dia nggak terlalu banyak-banyak lah. Kita butuh amil ini. Oke. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. 5 orang yang tidak boleh kita berikan zakat kepada mereka. Al-ghaniyyu bimalin aw kasabin, orang kaya uang atau punya mata pencaharian. Kaya pencaharian. Misalnya punya uang, dia punya penghasilan gitu ya. Dan penghasilannya cukup. Jadi perlu diperjelas dia punya penghasilan yang cukup. Tapi kalau dia punya penghasilan tapi nggak cukup, maka dia masuk miskin. Wal abdu, budak. Nah, budak juga tidak mendapatkan zakat kecuali kalau dia pertama tadi apa? Dia dibebaskan dengan oleh tuannya tapi dengan syarat membayarkan kompensasi atau memang amil melihat nih masih ada perbudakan maka dibebaskan budak tadi. Wa Banu Hashim, Bani Hashim, pokoknya Banu Hashim, Banu Muthalib itu anak apa keluarga Nabi. Maka habaib itu haram mendapatkan zakat. Itulah kenapa harus ada lembaga yang mencatat nasab keturunan Rasulullah SAW. Karena mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Walaupun mereka miskin. Nah gitu ya. Wal kafiru, orang kafir. ومن تلزمه المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. Orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat tidak diberi zakat. Ini apa maksudnya? Jadi orang kaya tapi dia punya anak dan istri. Jadi anak dan istri ini tidak berhak mendapatkan apa zakat, walaupun dia tidak punya penghasilan, nggak punya uang. Karena apa? Orang-orang yang dinafkahi tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali kalau istri punya penghasilan, suami nggak punya penghasilan atau suaminya miskin, maka dia apa suami istri tadi boleh bayar zakat untuk suaminya. Karena apa? Karena istri tidak berkewajiban menafkahi suami, maka suami boleh mendapatkan zakat dari istri. Tapi kalau istri tidak boleh mendapatkan zakat dari suami. Begitu juga anak tidak boleh mendapatkan zakat dari ayahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Apalah ya. Untuk kali ini kita bahas tentang zakat dulu ya. Baik, begitu dulu ya. Allah taala bissawab. Ya, Baru minggu depan masalah haji. Oke, lanjut lanjut. baik dari teman-teman, apakah ada yang bertanya? Silakan raise hand. Kalau belum, mungkin dari saya dulu, mungkin. Eh, untuk batas memberikan zakat itu apakah ada batasnya? Misalkan ya, si para amil yang telah menampung zakat, apakah ada batas maksimal menyalurkannya? Maksudnya satu golongan ini berapa gitu ya? Misalnya ditampung dulu gitu, karena mungkin eh, yang berhak belum terlalu banyak atau Oh. masih sisa atau buat kapan-kapan barangkali, apakah ada batasnya? Nah ini saya kalau apa kriteria ini nggak detail dijelaskan sama Islam, tapi alhamdulillah Indonesia udah jelas tuh. Jadi nanti lembaga zakat itu dia kan
harus apa ya, memperbaharui surat izin mengelola uang zakat kan. Mereka harus laporin audit keuangan, lalu audit keuangan pun detailnya tuh berapa apa yang disalurkan ke fakir miskin. Nah, amil itu maksimal dia 1/8, 12, berapa persen gitu. Jadi kalau biaya operasional zakat itu lebih dari 12,8%, nanti dia akan ditegur atau dicabut izin dari apa zakatnya. Nah, lalu uang zakat ini harus didistribusikan setahun itu habis. Jadi silahkan tuh apa nanti kemenang kan dia harus apa tuh harus melihat neraca keuangannya lembaga zakat kan. Jadi lembaga zakat pasti punya apa namanya punya tugas untuk mendistribusikan uang zakat ini sehingga dia nanti nggak bermasalah sama kemenang. Jadi dia bikinlah program-program. Jadi saya apa tugas lembaga zakat itu dia harus turun ke lapangan mencari orang-orang miskin. Nggak bisa dia nampung-nampung tapi orang miskin nggak dicarinya. Nah gitu. Apa terjauh atau kemana-mana ceritanya? Oh, berarti setidaknya paling lambat setahun ke depan ya. Ya setahun itu dia harus, istilah dia juga harus bikin proyeksi sih. Setahun Iya, ini iya. berapa apa dia mendapatkan zakat ya mungkin berdasarkan tahun lalu atau rata-rata 3 tahun yang lalu atau potensi zakat yang bisa dia mungkin dapatkan dari apa mitra-mitra lembaga yang biasa bayar zakat kepada dia kan. Jadi dia kan udah punya hitung-hitungan tuh. Nah, itu. Jadi setahun dia mendistribusikan segini. Lalu dia harus salurkan tuh estimasi itu ke orang miskin yang dia bina, orang miskin yang minta ke mereka gitu. Oh, oke, siap. Terjawab, Ustaz. Hmm. Dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Nah, rekan silakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, apakah tadi eh, kalau seorang yang berhak mendapatkan zakat tuh bisa langsung bisa langsung meminta ke petugas amil zakatnya atau harus menunggu dihampiri dan dinyatakan Anda termasuk golongan yang pantas menerima, Ustadz? Nah ini sih sebenarnya apa? Nanti setiap lembaga zakat itu dia punya kriteria masing-masing sih. Ya, jadi mungkin dia minta surat surat dari RT RW misalnya kan. Eh, tapi gini, eh itulah apa ya? Ini pentingnya kita mengelola uang zakat ini lebih profesional. Jadi untuk menjaga ifahnya orang-orang miskin ini, nah kalau orang fakir mungkin lebih kelihatan kentara kan, mereka apa kelihatan banget nih ini orang fakir. Tapi kalau orang miskin bisa jadi mereka nggak akan minta-minta. Padahal dalam hati mereka sehari-hari dia dimarahin sama istri ini. Ini belanja kurang, uang sekolah anak kurang, sedangkan dia stres sendiri. Gaji dia segini nggak cukup. Maka itulah pentingnya pemerintah itu tahu mana nih orang miskin. Ketua RT itu tahu mana orang miskin, walaupun dia nggak menampakkan kemiskinan dia. Nah itu harus diberikan zakat kepada orang itu. Bahkan saya kalau masalah adab, orang yang paling penting mendapatkan zakat itu ialah orang miskin, bukan orang fakir ya apa ya. Karena orang miskin ini dia menjaga ifahnya, nggak minta-minta. Apa saya? Habis, habis baterainya. Iya. Gitu ya. Jadi eh, itu tergantung lembaganya masing-masing, rekan. Banyak sekarang yang apa? Yang ngecek ke RT RW apakah ini orang miskin atau minta ngisi form berapa penghasilan per bulan, berapa tanggungan dan sebagainya. Sebentar ya, ini ada beberapa apa? Ada hal penting juga nih ya, sebentar ya sayang ya.
Nah, gitu Arkan. Jadi eh ya kalau zaman dulu ya bisa minta ke lembaga zakat kan, langsung ke Baitul Mal langsung minta. Tapi sekarang sih ada prosedurnya, gitu. Eh, satu Jawab lagi nggak? Ustaz. Oke. Eh, di pembahasan sebelumnya eh, Ustadz menyampaikan kalau zakat itu baiknya disalurkan lewat eh, lembaga gitu ya, Basnas atau sejenisnya dibanding memberikan sendiri secara langsung. Mhm. Tapi kalau misalkan kita meminjamkan utang gitu ya, Kak, ada orang yang berhutang gitu. Mhm. Kan di sini orang yang berhutang juga masuk kriteria yang berhak Waris. mendapatkan zakat. Eh, eh. Ya. Lalu misalkan utangnya itu sudah jatuh tempo, dan kalau kita selaku yang memberi utang itu eh, berniat melunaskannya gitu, itu Mhm. berarti sudah terhitung kita zakat gitu, Ustaz. Boleh kalau antum menganggapnya itu sebagai zakat, banyak tuh pahalanya. In kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang sama kita kesulitan bayar hutangnya, maka fanaziratun ila maisarah. Apa? Ulur dia sampai bisa bayar zakat, apa bayar hutangnya atau bahkan dibebaskan. Nah, itu pahala lagi tuh sama orang yang jadi piutang ya kan. Bisa. Udahlah nih dianggap hutang apa dia berhutang pada saya segini, oh zakat saya kan sudah oke dibayarin aja lah untuk orang tuh bisa. Hmm. Tapi harus di apa ya harus di ya niatkan dalam hati begitu ya, karena masalah ibadah ini kan harus tegas kita niatkan, tapi nggak perlu orang tuh nggak perlu tahu karena bahkan lebih baik orang itu nggak tahu. Nah gitu ya, Hmm, gitu. siap. Itu aja, Ustaz, dari saya. Terima kasih. Oke. Eh, siap. Sebelum ke Kiki, mungkin saya nanggepin Bang. Untuk Oke. eh, tadi misalkan melunaskan hutang bisa dianggap zakat. Bukankah zakat itu harus berupa yang bahan makanan pokok? Nggak juga. Makanan makanan pokok itu kan kalau dia zakat apa ya zakat harta tadi ya, zakat Ya, harta ya. yang 85 gram emas, nah itu 2,5%-nya ialah lebih dari jumlah hutang dia, maka kita bayarin aja pakai itu kan. Atau kita zakat kita tahun ini ada tuh karena kalau bulan Ramadan ada yang zakatnya 30 juta, nah 30 juta dikirimnya kan, berarti berapa bisa jadi hutang orang ini cuma 1 juta ya, anggaplah dipotong 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 Oh, gitu. berarti kalau yang ukuran satu sok yang 2,5 kilogram makanan pokok, 2,5 kilogram beras itu nggak harus berupa itu ya? Itu ya kayak zakat fitrah atau zakat apa? Zakat fitrah kan? Itu zakat fitrah beda lagi. Oh, berarti kalau yang tadi yang zakat ke orang lain tuh bukan zakat fitrah konteksnya. Ya, zakat zakat fitrah itu kan untuk hari raya Idul Fitri kan. Nah, Iya. kan kepada biasanya 8 golongan ini, tapi yang lebih penting itu ialah orang yang tidak bisa bahagia di hari Idul Fitri gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau kalian nanti ditunjuk jadi ketua RT, pastikan tuh kalian mengenal orang-orang miskin. Nah, dan orang fakir loh, ya. Orang fakir kelihatan kentara tuh, orang fakir. Orang miskin yang harus kalian tahu banget gitu. Dan nggak perlu mencari-cari apa lah gitu. Jadi sebagai ketua RT kan nanti minta apa tuh surat tanda miskin gitu kan. Nah, itu. Jadi apa tadi balik lagi lah ya. Jadi apa yang Uki tanyakan tuh untuk zakat fitrah gitu, untuk beras Oh, tuh. jadi kalau yang untuk zakat fitrah bentuknya memang harus satu sok makanan pokok. Nah, jadi kan umat Islam nanti misalnya di RW-nya Uki berapa banyak tuh? Misalnya 100 orang, maka kan berarti ada 200 kilo beras tuh.
Ya, lebih kurang lah ya, 200 kilo. Maka 200 kilo ini didistribusikan lagi ke orang miskin. Ke orang miskin, orang yang nggak punya, yang nggak bisa bahagia lah di hari raya, atau memang ya dia sebenarnya 8 golongan ini bisa masuk menerima zakat fitrah, gitu ya, tukang apa, tukang-tukang. Maka ada tuh kritikan seorang ustadz kan, eh, apa namanya, eh, tukang bangunan kan, buruh apa, tukang bangunan ini apa bahasa Indonesianya? Jadi ya apa, buruh buruh angkat dan sebagainya, dia nggak bisa puasa di bulan Ramadan kan. Kenapa nggak dibayarkan saja gaji dia sebulan itu agar dia bisa berpuasa bulan Ramadan secara secara aman gitu ya, nggak perlu mencari uang lagi di bulan Ramadan gitu. Kadang-kadang mereka berdalih nggak bisa puasa karena harus setiap hari cari uang gitu kan. Kalau nggak kerja hari itu nggak dapat uang. Maka uang apa? Nah, itu mereka ini kan orang-orang yang dia bekerja tapi miskin kan, nggak cukup nafkah. Jadi orang-orang ini yang berhak mendapatkan zakat gitu. Itu Oh, ya lebih karena berarti kalau yang mereka tadi yang ada zakat orang zakat 30 juta atau zakatnya dengan ngelunasin hutang itu zakat harta ya, zakat yang bukan zakat zakat harta, fitrah. ya banyak kan Oke. zakat. Dia Iya, punya ya. gaji juga, dia punya mungkin 100 kios potong rambut misalnya. Dan Iya, itu ya. nilainya apa lebih lagi, maka dia harus bayarkan zakat perdagangan. Dia punya Hmm, ternak berapa ekor sapi, bayarkan lagi zakat ternaknya itu. siap. Jelas, Ustaz. Kiki, silakan, Ki. Oke, mau tanya Ustaz. Jadi tentang menentukan skala prioritas sebenarnya Ustaz. Hmm. Misal aku adalah orang yang ingin membayar zakat. Mana yang Hmm. harus aku prioritaskan? Keluarga sendiri tapi non Muslim, eh, tetangga miskin, eh, terus yang ketiga mungkin orang yang terlilit hutang tapi masih punya penghasilan. Tapi kebutuhannya itu tidak terpenuhi gara-gara harus membayar hutang terus-menerus. Tiga Hmm. itu. Oke, orang kafir dieliminasi karena orang kafir nggak berhak mendapatkan zakat kita kecuali kalau dia tadi itu mualaf ya, mualaf dengan kriterianya juga ketat sebenarnya. Walaupun keluarga terdekat kita, Ustaz. Walaupun keluarga terdekat kita, karena kita harus memperhatikan apakah dia punya keinginan masuk Islam atau enggak. Tapi kalau dia musuhi kita ya dilihat lagi ya, istilah dihitung-hitung, karena aslinya ya nggak perlu kita bayarin zakat karena dia udah cukup juga kan. Atau kalau kita nggak bayarin zakat juga Islam aman-aman aja di kampung kita kan. Ya, begitu ya. Jadi sebenarnya lebih prioritas tuh jangan diberikan ke orang kafir, karena orang miskin Muslim lebih banyak. Lalu berarti dua kategori tadi itu boleh diberikan orang apa orang miskin, lalu ada orang yang berhutang. Dia berhutang mubah sebenarnya boleh di apa di apa diberikan. Apalagi nih semenjak karena banyak nih dapatin info-info dan real tuh ya. Semenjak COVID itu banyak orang terlilit pinjol tuh ya karena itu. Ya, itu bayangin aja ya, mungkin karena alhamdulillah kita dikasih orang tua ya kuliah dan sebagainya. Anak aja dulu waktu di Malaysia, alhamdulillah masih kerja gitu waktu COVID. Padahal teman-teman anak tuh bayar uang kuliahnya ialah dari bawa turis di Malaysia kan. Nah, sedangkan COVID nggak ada turis, nah tuh bayangin tuh. Nah, kalau antum menghadapi keadaan itu kan apa logisnya memang harus minjam uang kan. Dan pinjaman mana yang lebih aman? Apa yang istilahnya yang lebih mudah? Ya dari pinjol-pinjol ini. Ini masalahnya itulah. Sekarang banyak nih orang-orang yang anak kenal terkena pinjol. Ya orang-orang ini perlu kita bantu. Nah gitu lah ya. Nah, jadi dua istilahnya yang orang apa orang kafir tadi itu apa yang namanya dieliminasi dulu.
karena dia nggak akan menghancurkan keluarga kita, nggak akan membujuk kita menjadi kafir, dan juga bukan membuat keonaran di kampung, jadi dia nggak berhak menerima zakat. Sedangkan dua orang yang lain itu bisa menerima zakat. Wallahu taala a'lam bissawab. Mau menanggapi Ustaz, Nah, kalau kita ingin membantu keluarga keluarga kita itu yang non Muslim, berarti tidak perlu lewat zakat ya Ustaz, kayak ya udah kasih aja kita tahu gitu. ini penting. Karena zakat itu harus disalurkan kepada 8 golongan ini saja. Kalau nggak 8 golongan ini, nggak sah zakat kita. Udahlah kita hitung zakat ini berapa, 2,5%-nya dapat 30 juta tadi kan. Lalu kita serahkan kepada orang yang salah, maka sama kayak sholat tapi nggak sampai salam gitu. Nggak tuntas ibadahnya. Nah, kalau yang begini-begini, itu masuknya sedekah. Sedekah itu siapapun berhak mendapatkan, bahkan lingkaran paling dekat kita, ayah ibu itulah orang yang paling berhak mendapatkan sedekah kita. Lalu keluarga terdekat kita. Keluarga terdekat kita ini nggak memandang dia muslim kafir ya. Siapapun orang yang di jalan, serahkan sedekah kita walaupun dia kafir nggak. Tapi kalau masalah zakat ini karena dia bersinggungan dengan sholat ya, zakat sholat, zakat sholat. Jadi dia harus nggak bisa pakai perasaan atau apa. Jadi harus ada kriterianya gitu. Jadi maka di mazhab Syafi'i itu orang kafir nggak mendapatkan zakat ya, karena itu kita harus tegas nih, masalah zakat nih dia untuk umat Islam saja gitu. Oke. Jazakallah khair, Ustaz. Hmm. Sama, nah kayak membangun masjid nih sekarang banyak nih di kampung-kampung salah nih. Dari uang zakat diambilnya, padahal dari uang wakaf atau dari uang sedekah. Pokoknya dari keuangan sosial Islam yang paling fleksibel tuh sedekah. Sedekah tuh mau dikasih ke siapapun bisa. Ke orang tua kita yang kaya raya pun sedekah bisa. Gitu ya. Untuk orang-orang ya lihat preman-preman di pos ronda gitu kan, kita mau minta aman dari mereka, kasih sedekah. Ini jajan untuk rokok lu gitu kan contohnya. Itu sedekah walaupun untuk rokok ya, tapi yang penting kita aman dari preman-preman ini, sedekah. Tapi kalau zakat, nah ini kita harus harus detail, harus sensitif karena dia sama kayak sholat. Gitu. Sip. Sepertinya udah nggak ada yang bertanya, Sat. Jadi saya nanya yang terakhir. Kalau tadi disampaikan salah satu yang wajib zakat itu adalah yang merasakan matahari akhir bulan Ramadan. Nah itu Hmm. kalau tenggelamnya tenggelamnya hari di Islam itu masuk waktu asar atau maghrib sih, Ustaz? Maghrib, waktu maghrib. Jadi kalau dia merasakan tenggelamnya matahari di bulan Ramadan itu, tenggelam matahari akhir bulan Ramadan, maka dia baru wajib bayar zakat fitrah. Berarti Jadi peralihan meninggal antara asar dan maghrib ya, Ustaz? bukan antara asar dan maghrib, tapi pas matahari terbenam itu, Pas waktu maghribnya itu, mulai maghrib. ya pas waktu maghribnya, bukan pas azan maghrib ya, karena azan ini kadang dia terlambat, bisa jadi terlambat azan maghrib kan. Jadi kalau lahirnya Isya itu masuk, nggak Enggak. wajib zakat. Tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak merasakan terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Kalau pas maghribnya masih Pas wajib. kalau kalau dia nggak merasakan bulan Ramadan, nggak merasakan bulan Ramadan. Oh iya iya iya, Nah, iya. sama kayak Berarti kakek-kakek, oh iya iya, iya. kakek-kakek kalau dia, ini contoh, kalau dia meninggal sebelum Maghrib. apa maghrib, maka nggak wajib bayar zakat fitrah. Ya Tapi ya. kalau kakek ini meninggal setelah maghrib, maka dia merasakan kan, merasakan. Jadi lihat dari siapa yang hidup ini dulu. Kalau bayi berarti dia kalau
lahir sebelum apa Azan maghrib. azan maghrib wajib berzakat fitrah. Kakek-kakek kalau dia meninggal sebelum azan maghrib maka dia nggak wajib berzakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya setelah maghrib dia wajib bayar zakat fitrah. Gitu. Oke. Jelas, Ustaz. Oh, ini ada yang mau nanya lagi terakhir di kolom chat. Nadia Isma. Silakan Isma, mau disampaikan langsung atau mau lihat chat? Eh, mungkin Kiki dulu, nggak apa-apa. Ya udah oke. Ustadz mau tanya Ustadz. Jadi Ya. kalau misalnya ini mungkin pakai contoh kasus ya, dalam suatu masyarakat populasi penduduk miskin yang berhak untuk mendapatkan zakat itu lebih banyak daripada eh, orang kaya yang mengeluarkan zakat. Nah itu kalau misal pun zakatnya sudah dikeluarkan, ternyata orang miskin ini masih membutuhkan itu, apakah kita sebagai misal orang yang kaya itu berdosa atau tidak karena tidak membantu dari tetangga kita yang miskin seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita sudah bayar zakat fitrah, zakat dan diserahkan kepada lembaga, kepada amil ya, maka kita nggak berdosa lagi untuk kalau misalnya ada orang miskin yang kita lihat karena kita sudah menunaikan tugas kita kan. Sekarang zimmah itu atau istilah dalam fikih itu zimmah istilahnya beban beban zakat kita itu sudah diserahkan kepada amil yang harus menyebarkannya gitu. Tapi kalau misalnya ada tetangga kita yang nggak makan, ya saya sih Ana ngasih saran gini ya. Jadi kalau zakat kita berapa? Tadi contohnya mungkin 15 juta lah ya. Zakat kalian insya Allah. Atau 100 juta lah zakat kalian kan. Maka ya bisa jadi kalian bagi-bagi tuh. Ya kemana yang ke lembaga. Tapi menurut saya sih lebih bagus ke lembaga semuanya. Tapi ada juga mungkin yang kita pegang gitu ya. Yang kita pegang yang mungkin kita tahu banget nih orang miskin. Tahu banget dia fakir. Dia kerja juga ya pemulung itu kan dia apa pemulung gimana berapa sih uang dia dapatkan dan berapa keluarga dia tuh apalagi tetangga-tetangga kita gitu. Jadi dan itu sebenarnya nggak berdosa sih kalau kita nggak ngasih ke mereka karena kita udah bayar zakat ke lembaga ya. Nah gitu. Ada lagi nggak pertanyaan lupa nanya? Eh, halo, halo. Oke. Kiki jadi nanya lagi atau Tapi pertanyaan tadi oh, ini terjawab. terjawab nggak Isma? Jawab Ustaz, terima kasih. Oke. Ini terakhir nih ada dari si apa nih? Adam. Oke. Nah, ini perlu Anda perjelas nih. Jadi di masjid-masjid ini yang mengelola apa namanya zakat fitrah. Nah, ini ya kenyataan yang pahit yang harus disampaikan ya. Karena dia hanya panitia zakat bukan amil zakat. Memang amil zakat itu aslinya ialah negara atau orang-orang yang ditugaskan negara untuk mengelola zakat. Maka saya sih dengan adanya undang-undang zakat itu lebih tertib sih kita di Indonesia gitu ya. Maka kalau orang-orang ini mendapatkan zakat, maka dia makan harta uang ya dengan cara yang batil gitu. Itu ya. Jadi apa nggak berhak mereka mendapatkan zakat karena mereka hanya panitia dan panitia musiman lagi. Sedangkan amil ini dia memang kerja dia itu. Nggak ada kerjaan sampingan dia, cuman menghitung zakat, nyusun akuntansi dan sebagainya. Pokok pusing lah. Lalu bikin kriteria miskin. Nah, ini apakah orang ini miskin? Dihitung lagi pendapatan mereka. Ini pekerjaan amil zakat. Sekarang alhamdulillah ada profesional sih. Jadi kalau panitia zakat nerima, lalu sebarin. Bahkan dia cuma ngasih uang, tapi apa namanya nggak dia perhatiin tuh. Apakah dia fakir miskin atau anak yatim? Anak yatim boleh menerima zakat nggak? Anak anak yatim masuk asnaf zakat nggak? Nggak ada kan disebutkan tadi. Ya. Nah, jadi sekarang di masyarakat kita anak yatim menerima zakat. Nah, padahal dia anak dari apa? Dia diasuh sama janda yang luar biasa kaya misalnya kan. Nah, jadi
Kecuali kalau anak yatim ini ya miskin ya, karena sekarang diasuh sama ibunya, lalu ibunya bekerja pun apa namanya nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita berikan sebenarnya ke ibunya. Tapi ya bisa aja sih berikan kepada apa anak-anak miskin ini. Tapi begitu, panitia zakat bukan amil zakat, gitu ya. Maka memang lebih baik membayar zakat ke lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Agama, setiap tahun harus diaudit keuangannya. Nah, gitu. Baik, Ustadz, cukup jelas dari teman-teman juga sudah jelas semuanya, insya Allah. Alhamdulillah untuk sesi materi dan tanya jawab mungkin pada kajian malam hari ini kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan pekan depan, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Kiran atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga teman-teman. Kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya, sukses selalu. Assalamualaikum. Ya Ustadz, jazakallah, waalaikumsalam.